Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan memelihara keadaan apapun dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang baik bagi kita sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Allah yang saya kutip di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya ke-8. Matius pasal 5 ayatnya ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak kali orang kurang memahami akan pengertian tentang hati dalam kehidupan manusia. Seringkali hanya sebatas ataupun kurang mendalam, kurang mendetail, sehingga hanya mengerti hati itu adalah bagian perasaan dalam diri manusia. Hati itu sebenarnya adalah di mana organ atau sarana atau wadah di mana ada pertemuan roh dan jiwa. Adanya pertemuan roh dan jiwa. Jadi kedua hal ini menjadi satu wadah, satu tempat di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu, kita ingat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, semoga Allah damai sejahtera memelihara kamu, dan semoga roh jiwa tubuh kamu pun terpelihara olehnya. Kurang lebih demikian baca firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenai bagaimana dikatakan berbahagialah yang suci hatinya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami bagaimana wadah organ ini yang menjadi tempat daripada roh dan jiwa. Kalau kita bicara tentang roh, adalah bagaimana roh itu sebagai satu tempat, satu organ, ataupun satu perihal tentang pertemuan antara Allah dengan roh manusia. Jadi tempat Allah bersemayam. Roh itu adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau bicara tentang jiwa, adalah berbicara tentang pikiran, dan juga adalah perasaan, dan juga kehendak. Itulah yang ada di dalam terkandung dalam unsur mengenai jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wadah inilah, organ inilah yang harus menjadi bahagian yang berkenan di mata Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjadi sifatnya memberontak. Manusia menjadi jahat di mata Tuhan. Manusia tidak tahu lagi bagaimana kebenaran yang adalah sebagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia menjadi sama dengan Satan. Satan itu artinya melawan Allah. Satan adalah artinya melawan Allah. Jadi manusia cenderung melawan Allah. Tidak mau dengar daripada firman Allah. Sehingga manusia hilang kemuliaan Allah. Hatinya penuh dengan segala hal-hal yang najis, yang jahat. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, di dalam hati itulah timbul pikiran jahat dan juga perzinahan dan percabulan dan lain-lain sebagainya. Adalah merupakan tindakan atau perbuatan ataupun daripada sesuatu yang adalah di luar ataupun yang menjadi pertentangan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati kita itu sudah kotor. Hati kita ini sudah terkontaminasi dengan segala bentuk kejahatan yang menentang kepada Allah. Manusia cenderung memberontak kepada Allah. Itu sebabnya hati manusia harus disucikan, harus dibersihkan. Suci dalam arti bahasa Yunaninya adalah kataros, seperti pakaian yang kotor yang dicuci menjadi bersih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pentingnya kehidupan kita ini, hati kita ada yang kotor, yang cenderung memberontak kepada Allah, itu harus dikuduskan. Bukan dikuduskan dengan barang yang fana, bukan dikuduskan dengan kemampuan manusia insani kita, bukan dikuduskan dengan hal-hal yang lain
di dalam ciptaan Allah di alam semesta ini. Tetapi harus dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah darahnya kudus, tidak bercacat celak. Dia adalah tidak berdosa. Darahnya, kematiannya sanggup menguduskan kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya mengakui bahwa dia, Kristus Yesus adalah Sang Penebus, Juru Selamat. Artinya manusia yang harusnya binasa, menderita dalam kutukan, dalam hukuman Allah, manusia diselamatkan oleh karena Kristus Yesus. Itu sebabnya kembali kepada firman Tuhan. Hati itu adalah merupakan wadah atau organ. Dua perihal ini mengenai roh dan juga jiwa. Pentingnya bahwa roh kita ini dikuduskan melalui daripada Kristus Yesus. Melalui daripada rohnya. Sebab firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya ke-16 dan 17 dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh saudara, hidup saudara dalam hidup ini adalah bait Allah, di mana roh Allah bersemayam dalam diri kita masing-masing. Itu sebabnya dikatakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 mengatakan, karena imanmu Kristus diam di dalam kamu. Oleh karena imanmu Kristus diam di dalam kamu. Artinya kita terima dia dengan iman. Kristus yang kudus, dia adalah juru selamat. Dia yang suci akan menyucikan daripada roh kita. Wadah kita di dalam roh inilah wadah tempat bersemayamnya Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Bukan karena tindakan perbuatan, tapi karena anugerah yang daripada Tuhan. Yesus, pada saat kita percaya, Kristus Yesus akan bersemayam dan dia akan menduduki hati dan hidup kita menjadi raja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah di dalam Filipi 2 ayat 13 bahwa Allah lah yang mengerjakannya. Allah yang mengerjakan perkara di dalam dia akan berkembang, bertumbuh, dan dia menjadi besar dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Kita hanya mau dituntun oleh rohnya melakukan tindakan sesuai dengan firman Allah. Allah yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dia turut serta mengerjakan. Allah yang penuh kasih ada di dalam kita. Dan dia mengerjakan segenap pikiran kita, segenap daripada perasaan kita, segenap daripada pilihan atau kehendak kita, supaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Maka setelah Kristus bertahta di dalam roh kita, dia menguasai roh kita, menyatu dengan kita, maka Kristus akan bertumbuh ke dalam jiwa kita. Pikiran kita akan sesuai dengan pikiran Kristus, maka emosi kita, ataupun perasaan kita akan sesuai dengan perasaan sebagaimana kasih Kristus. Kemudian pilihan kita, kehendak kita juga akan menyesuaikan sebagaimana kehendak yang daripada Allah. Bukan kehendak saya, bukan kehendak akunya yang harus terjadi, tapi kehendak Bapa di sorga, kehendak Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang akan membuat hati kita menjadi suci di hadapan Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Karena firman Allah dengan jelas mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik yang disediakan olehnya. Maka kita akan hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa kudus, bisa suci bila mana Kristus, rohnya bersemayam dalam diri kita, kita terima dengan iman. Kemudian Kristus bertumbuh, dia membesar, kemudian dia menjadi memenuhi kehidupan kita. Sehingga itulah yang dikatakan bahwa kita menjadi suci hatinya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami akan perkara ini. Bukan karena memang kita melakukan firman Tuhan, tetapi saya mau katakan tanpa pimpinan roh, tanpa pimpinan Kristus ada di dalam diri kita, maka kita akan jatuh dan jatuh lagi, gagal dan gagal lagi. Oleh karena apa? Kita melakukan firman Allah dengan kekuatan manusia insani kita. Kita tidak mengandalkan daripada rohnya yang begitu kuat, dahsyat, dan luar biasa,
yang menuntut dan akan meneguhkan, menguatkan, sehingga kita dimampukan untuk bertindak sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sebabnya kembali dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24, bahwa akan tiba saatnya, dan sudah tiba sekarang, yaitu orang-orang yang menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah mengajar kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya karena ada Kristus dalam diri kita. Dia memerintah, dia memenuhi kita, kemudian dia bertumbuh dalam kehidupan kita. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dan dibangun di atas Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya Bapak Ibu dengan saya berakar di dalam Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Kemudian kita dibangun di atas Dia sebagai firman Allah. Niscaya kita akan beroleh pertumbuhan rohani, sehingga kita akan menjadikan diri kita berbuah di hadapan Allah, berbuah pertobatan, berbuah dengan jiwa-jiwa yang baru yang kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan, menjadi umat yang percaya kepada Dia sebagai juru selamat umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kembali kepada firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, agar Kristus dia berdiam menghuni kehidupan kita masing-masing. Dia menjadi raja, dia bertahta, dia menguasai, dia memenuhi. Bahkan dia yang besar, dia yang menjadi gemuk, yang nampak adalah hanya Kristus. Biarlah nama Dia saja yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita mengekspresikan, kita memancarkan, kita memantulkan Kristus ke dalam kehidupan dunia orang-orang lain, supaya mereka mengenal, mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan dan Dia yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Maka kembali dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah, melihat kehadiran Allah, melihat kehadiran Allah yang penuh kasih. Bagaimana Allah Sang Pencipta bersama dengan kita, dengan segala yang ada pada Dia, Dia akan menghampiri kehidupan kita. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan bila mana Allah bersama dengan kita. Dia akan membawa kasih-Nya, Dia membawa anugerah-Nya, Dia membawa daripada segala berkat, pertolongan, kuasa, kekuatan, bahkan juga penghiburan dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan apapun dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam keseharian kehidupan kita, baik dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, saya mau katakan Allah bersama dengan kita senantiasa, sekarang dan selama-lamanya. Jadilah orang yang suci hatinya, maka kita akan melihat Allah yang hidup. Allah itu bersama dengan umatnya, dan Dia selalu menyertai kehidupan kita. Maka sukacita, damai yang daripada sorga, kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai langkah kehidupan kita. Kita melihat Allah, kita melihat Dia yang penuh kasih, dan kita dikuatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita terus iring Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya, sampai kita jumpa dalam kerajaan-Nya, dan Dia menjadi Raja kita selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman. Terimalah dengan iman, terimalah Kristus itu, Dia bersembayam dalam dirimu, percaya kepadanya. Dia menjadi raja, biarkan Dia bertahta dalam hidupmu, biarkan Dia memerintah, Dia menyampaikan, menuntun, dan juga membimbing kehidupan kita oleh Roh-Nya kepada firman Allah yang hidup, hingga kita dibawa ke dalam jalan anugerah-Nya, dibawa ke dalam jalan kebenarannya, sehingga kita menemukan damai sukacita, menemukan Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Kembali hubungan kita dipulihkan bersama dengan Dia, menjadi satu kesatuan yang teguh. Sebab firman Allah katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17, dikatakan, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan akan satu perkara ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Jadilah pelaku-pelaku firman, dan Bapak Ibu dengan saya akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, anugerah demi anugerah, kuasa pertolongan Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan saya sekarang dan selama-lamanya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah namanya sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.